Karena tidak ada ayat yang katakan babi najis, tidak ada hadis yang katakan babi najis, tidak ada ayat yang katakan anjing najis, tidak ada hadis yang katakan anjing najis. Lalu pertanyaannya, kalau tidak ada ayat, tidak ada hadis, kenapa Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan anjing najis? Itu ijtihad para ulama. Oh, kalau begitu kita buat ijtihad baru Pak Ustadz, kita bantah teori yang dahulu. Lalu siapa Anda ingin membantah sekali berimam Syafi'i? Tetapi belum tentu bahwa pendapat para ulama itu kebenaran mutlak, karena kebenaran mutlak hanya dari ayat Al-Quran dan hadis yang terbukti kesahihannya. Darah yang berampul-ampul hampir lebih dari 1 botol ini dimasukkan najis, nggak ada yang ribut. Tapi tiba-tiba pada vaksin yang hanya sekian mili itu ribut. Kenapa? Faktor yang utama, ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Allah Ta'ala melalui para nabinya menanamkan ilmu akal dengan keyakinan dari sumber yang sangat kuat, Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu ini ada hal yang tidak logis, perkaranya disebut sama ayat. Ada perkara yang logis, yang kalaulah ada ilmu pengetahuan di masa lalu menolak, bukan ayatnya yang salah, tetapi ilmunya yang keliru. Kalau di hari ini terbukti ternyata ilmunya benar, ayatnya salah, bukan ayatnya salah, hanya penafsiran orang-orang yang membacanya yang keliru. Kita ambil contoh sederhana. Ketika sekarang kita ribut-ribut perkara vaksin, Sinovac katanya mengandung babi, AstraZeneca katanya mengandung babi, terlepaslah kebenaran atau tidaknya. Intinya, ada masalah apa dengan babi? Oh, rupanya di dalam Islam kata para ulama, babi itu najis. Nah, yang harus kita tahu lagi, ternyata para ulama tidak sepakat tentang pernyataan babi itu najis. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyatakan babi itu najis menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, babi itu suci. Kenapa? Karena tidak ada ayat yang katakan babi najis, tidak ada hadis yang katakan babi najis, tidak ada ayat yang katakan anjing najis, tidak ada hadis yang katakan anjing najis. Lalu pertanyaannya, kalau tidak ada ayat, tidak ada hadis, kenapa Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan anjing najis? Imam Syafi'i dan Hambali memahami dari hadis Nabi, idza walaghal kalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu sab'an yahdahunna bit-turab. Apabila anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, hendaklah dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya bercampur dengan tanah. Kata Imam Syafi'i dan Hambali, kalau najis biasa saja wajib dibasuh sekali, ini malah 7 kali, menunjukkan adanya najis dan najisnya berat. Satu. Sedangkan Imam Hanafi dan Maliki menyatakan tidak ada pernyataan dalam hadis itu bahwa anjing najis. Nabi hanya menyatakan kalau ada benda dijilat oleh anjing, suruh basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tidak berarti bahwa anjing itu najis, itu hanya disuruh basuh saja. Maka kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan dengan anjing bermasalah. Tapi pada mazhab Hanafi dan Maliki, yang bermasalah itu kalau dijilat oleh anjing. Adapun kalau kita menjilat anjing tidak mengapa. Hanya kalau anjing menjilat kita, wajib basuh 7 kali, salah satunya bercampur tanah. Kenapa? Karena perintahnya itu ghairu ma'qulil makna, tidak bisa dilogiskan makna. Itu hanya ta'abbudi, karena Nabi suruh lakukan, tanpa harus berpikir kenapa. Tidak disebut tentang babi, hanya anjing. Sedangkan babi tersebut dalam Al-Quran 4 ayat, dan 4 itu enggak pernah menyebutkan babi secara terpisah, tetap daging babi. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir.
Allah hanya mengharamkan ke atas kalian bangkai, darah, dan daging babi. Ilmu pengetahuan sepakat bahwa daging babi itu berbahaya kalau dikonsumsi. Kenapa? Karena daging yang paling jorok, paling kotor di dunia daging babi. Banyak sekali cacing pitanya, sangat tinggi kadar cacing pitanya. Kenapa? Karena babi ini binatang yang paling rakus di dunia. Semangat, selera makannya itu tinggi sekali. Kalau sudah tidak ada sesuatu yang dapat dimakan, dia muntahkan, bahkan dia makan kotorannya lagi. Kita nggak tahu perut babi itu ususnya dirancang oleh Allah dari apa, sehingga dia tahan dari virus tersebut. Yang sudah pasti berbahaya, daging babi. Adapun kulit babi, katup jantung babi, dan organ tubuh babi lainnya, sampai rantai babi bermanfaat bagi manusia. Maka sekarang orang banyak mencari rantai babi, ubat kubai katanya. Ketika ada manusia yang rusak jantungnya, hanya cocok digantikan dengan katup jantung babi. Ketika manusia rusak kulitnya, hanya bisa dicangkokkan dengan kulit babi, menyatu dengan kulit sapi, busuk, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kalau memang babi bermanfaat untuk manusia, kenapa Allah haramkan babi? Jangan salahkan Allah, karena tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang menyatakan babi itu haram ataupun najis. Yang ada daging babi haram. Hanya penafsiran guru-guru kita para ulama. Karena disebutkan daging babi, berarti ini gaya bahasanya majas pars pro tutu, disebutkan sebahagian, dimaksudkan keseluruhan, maka dinajiskan seluruhnya. Itu ijtihad para ulama. Oh, kalau begitu kita buat ijtihad baru Pak Ustadz, kita bantah teori yang dahulu. Lalu siapa Anda ingin membantah sekali berimam Syafi'i? Tetapi belum tentu bahwa pendapat para ulama itu kebenaran mutlak, karena kebenaran mutlak hanya dari ayat Al-Quran dan hadis yang terbukti kesahihannya. Jadi ketika sekarang ada vaksin, para ulama sudah mengkaji, selama selamat dari unsur najis tadi, anjing dan babi dan zat-zat haram lainnya, maka sudah halal. Oke, halal kata MUI, halal. Boleh jadi masih haram, tetapi karena unsur darurat menjadi halal. Semua ulama sepakat dari dulu sampai sekarang darah itu najis. Enggak ada ulama yang katakan darah itu suci. Tetapi belum ada seorang pun yang menggugat ketika darah yang berampul-ampul itu disuntikkan masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Karena nggak ada orang sehat yang baik-baik saja mau minum darah. Kecuali pasti orang yang kecelakaan mengalami pendarahan, kurang volume darah dalam tubuh, lalu perlu untuk ditransfusi darahnya. Maka kondisinya darurat. Darah yang berampul-ampul hampir lebih dari 1 botol ini dimasukkan, najis, nggak ada yang ribut. Tapi tiba-tiba pada vaksin yang hanya sekian mili itu ribut. Kenapa? Faktor yang utama karena disuntikkan vaksin kepada orang yang kondisinya tidak darurat. Oke, kondisi negara darurat, tapi yang menyampaikan hukum darurat itu sudah tidak dipercaya. Nah, ini masalah lagi. Ya, maka masalahnya bukan tentang vaksin. Yang pertama tentang kondisi apakah vaksin itu dirasa perlu atau tidak. Karena dalam bahasa orang tua kita di Aceh, ada pri, ada gambi mangat. Ada pri. Dan vaksin itu ternyata harganya mahal, ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Bayangkan ada benda yang harganya jutaan rupiah dibagi secara gratis oleh pemerintah, ditolak oleh masyarakat. Di mana salahnya? Enggak ada orang menolak benda gratis, apalagi yang harganya jutaan, merepah kok. Tapi ini malah orang takut. Itu menunjukkan ada yang salah pada prosesnya. Kita salahkan ulama sudah keluarkan fatwa halalnya. Kita salahkan BB POM sudah rilis bahwa itu bermanfaat. Lalu silakan cari sendiri di mana salahnya. Yang pasti bukan di saya.